Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Lalambata, yang kami hormati Pak Kasidatum, yang kami hormati Kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, dan yang kami hormati segenap masyarakat Desa Lalambata yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk datang ke tempat ini dalam rangka penyaluran bantuan dampak corona atau virus COVID-19 yang pada beberapa malam sebelumnya sempat tertunda. Ya, kami mohon maaf, dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kembali. Selanjutnya, salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kita ajaran benar seperti yang kita rasakan sekarang ini. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan oleh Pak Kasidatun kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Mohon maaf Bu, saya mendahului. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kajari Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasidatun. Yang saya hormati Kepala Desa Lalambata, Kecamatan Bukit, Kabupaten Kepulauan Selayar, bersama-sama dengan perangkatnya. Yang saya hormati Kepala Dusun yang sempat hadir, dan yang tak lupa saya hormati, saya banggakan segenap penerima bantuan permakanan korban bencana non-alam kegiatan jaring pengaman sosial yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya jualah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bersama-sama berkumpul di tempat ini guna melaksanakan penyaluran bantuan permakanan. Salam dan salawat tak lupa pula kita dimiumkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita pada ajaran kebenaran sehingga kita bisa menjadi pengikutnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, memang benar kami datang ke sini dalam rangka menyalurkan bantuan permakanan di bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Bantuan ini adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD beserta jajarannya dalam tim Satgas COVID-19 Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih memperhatikan kebutuhan masyarakatnya di tingkat desa kelurahan. Jadi Bapak Ibu, kami datang ke sini per KPM itu bisa membawa bantuan sebanyak 20 kg sebanyak 2 karung beras premium dan 2 dos Indomie, itu per 1 KPM. Total penerima mungkin di Desa Lalambata itu 50 ya Pak Desa ya. Jadi memang semua desa dirata-ratakan 50. Kalau yang tahun lalu sebanyak 100 penerima, tahun ini sebanyak 50 penerima karena kita terdampak COVID-19. Makanya Pak Bupati beserta jajarannya, Forkopimda, termasuk Bapak yang ada di samping saya ini, berpikir semaksimal mungkin untuk bagaimana masyarakatnya masih bisa merasakan bantuan-bantuan yang ada di pemerintah. Nah, ada bantuan tak seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bantuan ini di luar dari penerima PKH, penerima BPNT, penerima BST, penerima BLT dana desa.
Jadi yang menerima bantuan tadi tidak boleh menerima bantuan ini. Kenapa? Supaya bantuan tak bisa merata. Karena yang dapat PKH, dapat BST, BPNT itu sudah ada rezekinya setiap bulan. Mungkin Bapak Ibu tahu bentuk bantuannya. Nah, meskipun nilainya tidak seberapa, paling tidak kita juga bisa merasakan bantuan. Tapi bukan berarti kita berharap bantuan. Tapi alangkah bersyukurnya kita ketika kita dikasih bantuan yang kita tidak harapkan keberadaannya, tiba-tiba ada rezeki seperti ini ke kita. Beda dengan kegiatan BPNT yang setiap bulan yang ada telurnya. Mereka memang sudah direncanakan, memang ada penganggarannya setiap tahun. Kalau kita memang darurat. Nah, ini banyak timbul cerita-cerita di masyarakat. Makanya perlu kami luruskan. Jadi apapun yang diberikan pemerintah disyukuri, diterima ibaji-ibaji, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dipergunakan sebaik-baiknya di rumah bersama keluarga, bisa dinikmati bersama-sama di rumah. Paling tidak bisa mencukupi kebutuhan tak selama beberapa waktu ke depan. Intinya mudah-mudahan kula dimanfaatkan dengan baik. Yang saya hormati Kepala Desa Lalang Bata, yang saya hormati beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir, dan terkhusus Bapak dan Ibu yang sempat hadir sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial berupa 2 karung beras dengan berat 20 kg dan 2 dus Indomie. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Zulfikar, Sarjana Hukum Magister Hukum. Saya menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Hal yang pertama terkait dengan bantuan sosial pada hari ini yang akan nanti segera disalurkan kepada Bapak dan Ibu, bahwa bantuan sosial ini seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Kabid, jangan dilihat bahwa bantuan ini berupa 2 karung beras seberat 20 kg dan 2 dus Indomie. Tetapi benar apa yang disampaikan Ibu Kabid, bahwa Ibu Bapak yang hadir sore hari ini selaku penerima keluarga manfaat atau keluarga penerima manfaat, bahwa pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar masih memperhatikan Bapak dan Ibu. Saya tunda sebentar ya. Ibu Kepala Bidang tadi, bahwa kita patut bersyukur. Kenapa kita harus patut bersyukur? Karena pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan seluruh jajarannya di Pemda Kabupaten Selayar sangat dan sungguh-sungguh untuk bersama-sama menanggulangi wabah virus COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Itu hal yang pertama. Hal yang berikutnya adalah ketika nanti Bapak dan Ibu sudah menerima, udah ada barang di sini ya? Oh, di belakang. Ya. Jadi nanti ketika harusnya Ibu bilang, jangan Bapak, saya takut disuntik. Jangan Ayah, saya takut disuntik. Harusnya begitu. Tidak lama itu ke pengadilan agama kalau begitu caranya. Coba-coba sampai di rumah dicoba ya. Jadi begini ingin saya luruskan terkait dengan vaksin, bahwa hal yang harus Bapak dan Ibu pegang teguh adalah vaksin tidak membahayakan. Alhamdulillah kalau di ruangan aula ini hanya takutnya karena jarum suntik.
Yang saya khawatir takutnya karena berita-berita yang tidak benar di luar. Hah? Banyak. Ibu sudah divaksin belum? Jangan kompor-kompor lagi, sudah diam. Ini khusus yang belum divaksin. Ibu. Oh, banyak berita-berita tidak benar. Apa salah satu contohnya? Ada apa? Akan ada apa? Pembunuhan. Pembunuhan. Terus apa lagi? Nah, oke. Bapak Ibu, kita atau saya ingin menjelaskan ya, bahwa sekali lagi vaksin itu tidak berbahaya sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, vaksin benar memiliki efek samping. Apa efek sampingnya? Setelah divaksin kadang-kadang ada yang rasa laparnya berlebihan. Satu. Yang kedua, ada juga setelah divaksin mengalami demam. Kalau demam, tinggal diminumkan saja obat penurun demam, paracetamol contohnya. Yang ketiga, setelah divaksin ada yang pegal-pegal. Itu yang benar. Tetapi kalau ibu tadi mengatakan setelah divaksin nanti setelah 2 tahun akan terjadi apa? Akan terjadi keruntuhan. Bagaimana kita berbicara 2 tahun? Vaksin saja baru kita akan disuntikan, ini aja belum selesai, kita sudah bicara nanti 2 tahun. Jadi jangan mempercayai berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Kenapa? Karena kalau vaksin berbahaya, Ibu Kabid tidak ada di depan. Saya kasih datun tidak ada di depan. Kepala desa ini jangan-jangan sudah divaksin belum? Sudah. Sudah ya, benar ya Bu ya? Sudah divaksin ya? Nah, kepala desa tidak mungkin ada di depan. Ibu sudah divaksin? Sudah. Ibu tidak mungkin ada di depan. Atau ibu ini tadi yang bicara ini, ya? Kalau benar memang vaksin berbahaya, ibu ini tidak mungkin ada duduk di tengah-tengah kita. Ini sudah jadi hantu ini ibu ini. Sama saya ini sudah jadi hantu ini kita semua ini sudah di alam baka sana. Habis disuntik mati, suntik mati. Ini justru saya akan menunggu vaksin yang ketiga, tapi belum diperbolehkan. Hanya sekarang khususkan untuk tenaga kesehatan. Ya, jadi itu ya, gitu ya Bu ya. Saya tunggu ya. Jadi itu pemahamannya, saya tolong berita-berita di luar yang tidak benar, berita-berita di luar yang menyesatkan, tolong dilakukan cross check dan jangan ditelan mentah-mentah. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, keluarga penerima manfaat. Mohon maaf kalau saya terlalu panjang lebar memberikan penjelasan, karena 2 hal tadi menjadi kewajiban saya untuk bisa menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bantuan yang segera akan diterima oleh Bapak dan Ibu bisa menjadi barokah, bisa bermanfaat, dan bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.